Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun wal mukhtaramun, para alim, para ulama yang terhormat, segenap wali santri Pondok Pesantren Putra Khadijah dan seluruh anak-anakku santri Pondok Pesantren Putra Khadijah yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dijaga kesehatannya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar Pondok Pesantren Putra Khadijah, senantiasa sehat walafiat, senantiasa diberikan nikmat oleh Allah zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa serta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada episode kali ini kita melanjutkan ngaji hadis ke-10 daripada kitab Arba'in Nawawi yang diadakan secara online. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat, dan kita pun juga berdoa semoga pertemuan kita seperti biasa di pondok segera bisa terwujud, dan mudah-mudahan ujian, musibah, wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita melanjutkan pembelajaran pada episode kali ini. Sebelumnya mari kita mengawali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila sultan syai'ulillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul 'ashar. Hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Anak-anakku dan para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari hadis ke-10 dari hadis Arba'in Nawawi, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun, bahwa Allah Ta'ala itu thayyib, Allah Ta'ala itu baik, indah. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima sesuatu kecuali juga yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada seluruh umat mukmin, orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang diperintahkan juga kepada para rasul, para utusan-utusan Allah. Faqala, difirmankan, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihah. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, para utusan Allah, qulu min thayyibati wa'malu sholihah. Wa'malu sholihah. Kulu, makanlah kalian semua, minat thayyibat, dari yang baik, wa'malu sholihah, dan beramallah kalian semua dengan amal yang baik. Hal ini, firman ini termaktub di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Waqala, dan berfirman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kalian semua, min thayyibat, daripada yang baik, ma razaqnakum, apa yang dirizkikan atau apa yang diberikan kepada kalian semua. Ini termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Thumma, kemudian, dzakara ar-rajula, Rasulullah menceritakan seorang laki-laki, yutilus safar, di mana laki-laki itu adalah orang yang telah melakukan perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh. Ash'atha aghbar, sampai rambutnya, kondisinya sangat kusam pada saat itu. Ada debunya, penuh dengan debu. Yamuddu, dia memanjangkan, yadaihi ilas sama, kedua tangannya menuju ke arah langit, yaitu menengadahkan kedua tangannya. Dan dia mengatakan ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, atau wahai Tuhan, Tuhan, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu haram, akan tetapi orang itu makannya dari barang yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya pun juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dia makan dari sumber, dia dimakankan dari sumber yang haram. Kemudian Rasulullah bertanya, fa anna yustajabu lidzalik, akankah doanya itu diijabahi oleh Allah dengan kondisi yang demikian ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin sekalian, mari kita coba menjabarkan satu persatu, coba kita mensyarah daripada hadis ke-10 daripada hadis Arba'in Nawawi ini. Pelajaran pertama bagi kita semua, bahwasanya innallaha ta'ala thayyibun, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, indah. Dan ini adalah merupakan penjelasan bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan
al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Dan tidak ada nama-nama Allah itu yang tidak baik. Dan di mana nama-nama itu adalah merupakan gambaran daripada sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya. Dan tidak boleh ada satu persifatan atau ada satu nama yang di situ mengurangi atau merendahkan daripada sifat Allah. Di sini di dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah pun berfirman, walillahil asmaul husna, dan untuk Allah al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mungkin pertanyaan, bagaimana dengan firman-firman Allah yang menjelaskan tentang sifat yang kurang baik, seperti makar, seperti dalam surat Al-Anfal itu Allah berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, dan mereka semua bertipu daya atau mereka semua melakukan hal yang tidak baik, wa yamkurullah, dan mereka semua ditipu daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik yang menipu daya. Apakah ini kemudian menyebabkan Allah memiliki sifat yang tidak baik? Bukan demikian. Akan tetapi hal-hal yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang mungkin maknanya kurang baik atau tidak baik, itu karena kondisi menjawab atau memberikan penegasan kepada musuh-musuh Allah. Kalau kita analogikan sederhana, anak-anakku sekalian, ada orang tua marah sama anaknya. Marah itu jelek, tapi marah yang jelek itu baik karena disampaikan kepada anaknya dengan tujuan yang baik. Kita memukul orang lain itu jelek, tapi kalau memukulnya itu dilakukan fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah, misalnya di dalam peperangan, maka hal itu pun juga merupakan sebuah kebaikan. Nah, di sini banyak sekali ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita memaknai bahwa Allah itu memiliki sifat yang jelek. Kalau kita maknai secara harfiah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, bahwa sesungguhnya mereka itu bertipu daya, wa akidu kaida, dan aku pun menipu kepada mereka semua, dan seterusnya. Sehingga sekali lagi bahwa menjelaskan Allah itu adalah zat yang begitu mulia, begitu sempurna. Tidak ada satu nama pun, tidak ada satu sifat pun yang pantas disematkan, yang pantas untuk mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, bahwa Allah tidak menerima sesuatu itu kecuali juga yang baik. Karena Allah memiliki sifat yang baik, Allah menerima hal yang baik. Nah, di sini menjelaskan kepada kita bahwa amal itu dibagi menjadi dua. Amal perbuatan itu adalah ada amal perbuatan yang diterima dan ada amal perbuatan yang tertolak. Makbulun
wa mardudun, yang diterima dan yang tertolak. Nah, dalilnya apa? Contoh hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Bahwa Allah tidak menerima salat kalian ketika kalian berhadas, kecuali kalian semua setelah melakukan berwudu. Nah, ini adalah sebuah dalil bahwa ada amal itu yang diterima dan ada amal yang tidak diterima. Contoh yang lain dalam hadis yang lain dijelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak dituntunkan atau yang disebut dengan perkara-perkara bid'ah misalnya, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak. Nah, jadi ini adalah sebuah penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menerima perkara-perkara yang jelek. Sama seperti mungkin kita melakukan amal, kalau amal perbuatan atau amal soleh kita dengan tujuannya baik, tapi caranya tidak baik. Misalnya, kita ingin bersedekah, tapi sedekahnya itu dari hasil curian, atau dari hasil korupsi, atau hasil menipu orang, maka itu pun juga tidak diperkenankan oleh Allah. Hal itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menolong orang lain, tetapi menolong dalam hal kejelekan. Kita membantu orang lain untuk melancarkan proses pencurian misalnya, atau membunuh seseorang, itu pun tidak diperbolehkan. Maka hal itu tidak disebut sebagai amal soleh. Kemudian pelajaran selanjutnya bahwa dijelaskan, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasulnya. Nah, ini menjelaskan bahwa Allah pun juga memberikan perintah. Perintah itu kepada semua manusia, baik manusia biasa seperti kita, atau bahkan para nabi, para rasul pun juga melakukan perintah dan juga harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh luar biasa yang terjadi atau terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kita kenal adalah utusan Allah, Rasulullah yang sangat mulia, paling mulia di antara umat manusia yang lain. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih selalu melakukan sholat tahajud di tengah-tengah malamnya. Yaqumu fil lail. Rasulullah bangun di malam harinya untuk melakukan sholat tahajud. Bahkan kita sudah sering mendengar, sangat masyhur, bahwa Rasulullah melakukan sholat tahajud itu sampai kakinya bengkak. Nah, di sini ditanya oleh istri beliau, ditanya, innahu qad ghufira lak ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Apa yang harus, mengapa panjenengan kok melakukan seperti itu wahai Rasulullah? Kan panjenengan sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ghufira lak ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Apa yang sudah lalu, apa yang akan dihadapi, maupun apa yang sudah lalu.
Jadi semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban Rasulullah? Faqal afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi 'abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah? Apakah aku ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau betul-betul menjalankan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas utama kita semua sebagai manusia adalah liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Rasulullah sudah dijamin masuk surga, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih setiap malam melakukan sholat tahajud. Rasulullah bersujud, Rasulullah melakukan sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Dan beliau mengatakan, afala akunu 'abdan syakura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kemudian dikatakan juga oleh salah seorang sahabat, namanya adalah Hudzaifah bin al-Yaman, ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau pernah melakukan sholat tahajud bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dijelaskan bahwa Rasulullah melakukan sholat tahajud pada rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 100. Kemudian di rakaat selanjutnya adalah ayat sisanya, dan Rasulullah melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa dan surat Ali Imran. Luar biasa, Rasulullah masih begitu gigihnya, begitu mendekatkan taqarrub ilallah, meskipun sekali lagi bahwa Rasulullah adalah merupakan hamba Allah, Rasulullah yang dimuliakan, dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, lanjutan penjelasannya di sini Allah memerintahkan kepada kita, innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang mukmin sebagaimana memerintahkan kepada para rasul, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihah. Jadi di sini meskipun ditujukan kepada para rasul, itu pun juga diperintahkan atau ditujukan juga kepada kita orang-orang yang mukmin. Apa perintahnya? Yaitu kulu, makanlah kalian semua, min thayyibat, dari sesuatu hal yang baik, dari perkara-perkara yang baik, wa'malu sholihah, dan beramal yang baik. Nah, di sini ada sebuah pelajaran penting. Kulu min thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah kalian dari perkara-perkara yang baik dan beramallah kalian dengan yang baik. Nah, di sini kemudian juga di ayat yang lain, surat Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian semua dari hal-hal yang baik, apa yang telah dirizkikan, yang diberikan kepada kalian. Ini adalah merupakan sebuah nikmat yang perlu kita syukuri. Bahwa apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita konsumsi setiap hari, itu adalah merupakan ma razaqnakum, yang dirizkikan Allah, yang memberikan, Allah yang menganugerahkan kepada kita semua. Kita diperintahkan untuk makan. Nah, apa hubungannya dengan kulu min thayyibati wa'malu sholihah? Nah, di sini perintah juga sebenarnya
adalah perintah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi'amalis salih, dengan amal saleh. Kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kemampuan untuk makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa bersyukurnya selain kita mengucapkan kalimat alhamdulillah secara qaul, aqwal, kita pun juga harus mengaplikasikan nilai syukur kita itu bil af'al, dengan perbuatan kita. Apa itu? Yaitu dengan melakukan amal soleh. Karena sesungguhnya asyukru ta'atul mun'im ay al-qiyamu bi ta'atih. Jadi syukur itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kita melakukan ketaatan, melakukan perintah Allah, itu adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, dalam hadis ini juga kulu min thayyibat, di sini juga dijelaskan bahwa tahrimul khaba'ith, kita tidak diperbolehkan untuk makan makanan hal yang tidak baik. Makanan yang menjijikkan, yang buruk bagi kita semua. Jadi yang diperintahkan kepada kita itu adalah makanan-makanan yang halalan thayyibah, bukan hanya yang sifatnya halal saja. Halal itu nanti penjabarannya baik ainiyah maupun hukmiyah. Halal jasadnya zatnya itu halal, dan ada halal sifatnya. Contoh seperti babi, seperti anjing, khamr, itu adalah haram zatnya. Kita tidak boleh makan makanan hal seperti itu. Tapi ada juga ayam, kambing, sapi, ini halal. Tetapi karena diperoleh dari cara yang tidak halal, kita mencuri, ngerampok, dan lain sebagainya, meskipun bentuknya itu adalah daging kambing, bentuknya itu adalah daging ayam, tapi karena perolehannya itu tidak benar, maka ini tidak boleh. Thayyib, yang kedua adalah thayyib, makanan-makanan yang baik. Jadi kita pun juga diperintahkan makanan-makanan yang bergizi, atau makanan-makanan yang tidak membahayakan terhadap kesehatan. Nah, ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita punya sakit apa tertentu yang kita tidak diperbolehkan oleh tim medis untuk makan makanan sesuatu, maka kita hindari, kita tinggalkan. Karena kita diperintahkan oleh Allah memakan makanan yang halalan thayyibah. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan juga ada seorang laki-laki yang dari perjalanan panjang. Perjalanan panjang ini adalah merupakan gambaran orang yang diijabahi. Jadi orang yang dalam proses safar, dalam perjalanan, itu adalah fadilahnya doanya mustajabah. Dalam perjalanan digambarkan bahwa Ash'atha Akbar, rambutnya kondisinya kusam, terkena debu dan lain sebagainya, bahwa betul-betul dalam kondisi yang sangat pelik lah pada saat itu dalam perjalanan. Bahkan kemudian dia berdoa kepada Allah, yamuddu, memanjangkan, mengangkat kedua tangannya ini ilas sama, ya Rabb, wahai Allah, dia berdoa. Kalau kita lihat secara zahir, orang yang demikian ini, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah menjelaskan bahwa wa mat'amuhu haram, tapi orang itu makan makanan yang haram. Wa mashrabuhu, minumannya juga minuman yang haram. Dia makan, dia menggunakan baju dari cara yang haram. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya?
fa anna yustajabu lidzalik. Maka salah satu bentuk pelajaran bagi kita, bagaimana kita mengharapkan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada la yaqbalu illa thayyiba, bahwa Allah tidak menerima kecuali hal yang baik. Allah tidak akan menerima doa kita, Allah tidak akan mengabulkan doa kita, Allah tidak akan mengampuni pertaubatan kita illa thayyiba, kecuali kita menghantarkan semua itu dengan hal-hal yang baik. Kita makan makanan yang baik, makanan yang halal, minum minuman yang halal, perilaku, semua apa yang ada dalam kehidupan kita ini dalam kondisi atau usaha-usaha yang halal, maka insya Allah itu yang menyebabkan terkabulnya semua amal, terkabulnya semua doa serta pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua, bahwa kesimpulannya Allah itu thayyib, Allah itu maha indah, Allah itu baik dan tidak menerima perkara segala sesuatu kecuali yang baik. Dan Allah pun memerintahkan kepada kita, sebagaimana juga memerintahkan kepada para rasul, untuk makan makanan yang baik, kemudian beramal soleh, dan agar seluruh amal perbuatan kita diterima oleh Allah, doa kita diterima oleh Allah, maka kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang baik, menghindari dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.